Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musallian ala Rasulillah la haula la quwata illa billah. Pagi yang cerah yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dalam sebuah kesempatan diskusi bersama seorang doktor akademisi sekaligus juga sebagai seorang aktivis 98 mengambil peran strategis di dalam pergerakan-pergerakan mahasiswa dan pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia. Dr. Erwin Permana, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Erwin Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Presiden. gimana dokter, kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Ya dokter, santer mengenai hasil putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, gugatan judicial review, yang pada satu kesimpulan sebagaimana laman yang disampaikan di dalam laman home hukumonline.com, MK buka dua pintu masuk syarat usia capres-cawapres pemilu 2024. Dan kemarin juga kita sudah mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata kriteria pendaftaran capres dan cawapres itu dimungkinkan tidak hanya sekedar usianya di bawah 40 tahun, artinya menolak dari ajuan yang sebelumnya yang melakukan gugatan bahwa bisa kriteria usianya di bawah 40 tahun. Tetapi bisa dilakukan meski belum usia 40 tahun, namun pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Ini menimbulkan spekulasi sebetulnya siapa ownership dari ajuan ini terkait dengan wacana yang berkembang mengenai siapa-siapa paslon capres-cawapres yang akan didaftarkan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober nanti. Kita akan mencoba menunggu siapa-siapa yang nanti akan didaftarkan, terutama paslon yang masih belum jelas dirilis di publik cawapresnya, yakni Ganjar dan Prabowo. Dan kalau Prabowo ini nanti memang benar-benar dipasangkan pada Ganjar, ini mengkonfirmasi siapa sebetulnya mastermind di balik pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, kira-kira begitu. Nah, apa yang menjadi catatan Anda, Dr. Erwin Perwana? Silakan diberikan perspektifnya. Ya, makasih, Cak. Selamat. Berkaitan dengan ownership kebijakan yang oleh MK, ya, keputusan untuk membolehkan batasan usia minimum 40 tahun dan juga syarat berikutnya 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Maka sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa yang paling berkepentingan dari keputusan ini adalah Jokowi. Sulit kita dari menghindari kesimpulan itu. Ya, yang paling berkepentingan dengan keputusan tersebut adalah Jokowi dengan Gibrannya, bahwa Gibran bagaimanapun at all cost diupayakan untuk dapat menjadi cawapres atau bahkan mungkin capres, ya, capres pelanjut bapaknya gitu. Nah, jadi keputusan MK ini memang keputusan keluarga. Kan banyak kan pelesetan tengah-tengah masyarakat itu MK ya mahkamah keluarga, ya bukan mahkamah konstitusi. MK yang diharapkan menjadi pengadil atas konstitusi yang tidak adil, justru kemudian mendemonstrasikan praktek hukum yang sangat familistis, ya, yang sangat berpihak kepada keluarga kekuasaan, ke keluarga orang yang sedang berkuasa. Ya, ini keluarganya dia sendiri, walaupun kita tahu bahwa ketua MK itu memang keluarga presiden sendiri, dia ipar Jokowi. Dengan sendirinya Gibran itu adalah ponakannya sang ketua MK ini, ya. Jadi ada peran paman di situ. Paman menyelamatkan keponakannya. Dalam kisah-kisah tentang paman itu disindir oleh Tempo. Itu banyak paman-paman yang memang lucu-lucu dalam serial karya seni gitu. Ada paman Muto dalam kisah Upin Ipin itu. Paman lucu.
ada paman Boboho, paman Tan, ya, yang dia juga kocak gitu. Banyak sekali paman-paman yang lucu, yang kocak, ya, bahkan mungkin paman yang sembrono. Nah, ini melengkapi di antara kisah-kisah paman yang sudah ada itu, maka paman yang ada di MK ini melengkapi paman-paman yang sudah ada itu. Bagus kalau ini nanti dibikin semacam serial gitu ya. Paman yang menolong ponakannya secara politik. Nah, gitu. Ya, jadi sulit untuk kita mengatakan bahwa ini tidak kepentingan istana. Walaupun segala kemungkinan ke depan itu mungkin saja ada secara kemungkinan. Kita masih menunggu dalam 2-3 hari ke depan apa yang akan terjadi. Kemungkinan apa saja yang mungkin akan terjadi ke depan itu diantaranya adalah selama ini publik beranggapan bahwa diduga kuat ia akan berpasangan dengan Gibran itu adalah Prabowo, mungkin saja ya Prabowo berpasangan dengan Gibran ke depan, lagi-lagi ini adalah kepentingan Jokowi, atau bahkan mungkin Ganjar sekalian sama Gibran gitu ya. Ganjar dengan Gibran artinya PDIP itu merestui terjadinya kebusukan di MK sekarang ini dosa PDIP. Dia sebagai the ruling partai terbesar, mestinya dia ikut menjaga konstitusi. Hari ini mestinya dengan kekuatannya PDIP bisa melakukan impeachment terhadap Jokowi di parlemen itu. Ya, dia bisa mengganjal Jokowi hari ini, baik di parlemen maupun di eksekutif. Di eksekutif banyak menteri-menteri PDIP. Bisa saja menteri-menteri PDIP saat ini menyatakan semuanya mundur. Ya, di eksekutif semua menteri mundur, di legislatif dia dihantam dengan impeachment. Maka dengan sendirinya kekuatan Jokowi habis itu. Ya, layaknya Soeharto pada tahun 1998, ketika semua menteri-menterinya turun, dia tidak memiliki kekuatan apapun gitu. Menteri-menterinya diturunkan, dia semuanya dianggap disuruh mundur, kan bisa melakukan kebijakan semacam itu. Nah, kita lihat ke depan, apakah kemudian justru nanti yang akan dipasangkan dengan Gibran itu justru adalah Ganjar sendiri, maka dengan sendirinya itu merupakan satu dosa besar yang dilakukan oleh PDIP. Atau kemungkinan yang lain misalnya. Bisa saja orang berpikir liar, oh ini Jokowi hanya sebatas dia melegalkan itu gitu ya, melegalkan batas usia terhadap anak milenial yang mengusulkan itu. Kan diketahui bahwa anak yang mengusulkan itu anak WNS itu, mahasiswa kuliah hukum gitu. Dan juga masyarakat memahami ternyata bocah ini bapaknya berteman lama dengan Jokowi, berarti keluarga-keluarga dia juga gitu. Keluarga-keluarga Jokowi juga yang mengusulkan untuk kemudian lakukan judicial review di MK, diputuskan oleh pamannya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan ponakan. Nah, jadi muter-muter di situ-situ lagi gitu. Apa? Ada kemungkinan yang lain lagi. Apa kemungkinan yang lain lagi? Ini kemungkinannya adalah kemungkinan di mana Gibran nggak usah maju saja, ya nggak usah maju, dia tetap saja jadi wali kota Solo gitu. Asumsinya resultante yang diharapkan oleh Jokowi adalah dia nanti bisa dianggap sebagai bapak yang demokratis. Nah, gitu ya, dalam rangka membersihkan namanya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada saja ke depan. Walaupun kemungkinan yang paling besar adalah yang paling mungkin itu adalah memang Gibran akan dipasangkan minimum sebagai cawapres. Sekira demikian. Ya, Dokter Erwin Pemana, artinya kan semua kemungkinan yang terjadi itu tetap dalam koridor yang bisa dikapitalisasi untuk memperkuat legacy Presiden Jokowi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Artinya momentum ini bisa digunakan sebagai benar-benar untuk merealisasikan politik dinastinya melalui pintu Prabowo, karena Prabowo kan tidak punya keturunan ya. Kemungkinan itu bisa direalisasikan dalam rangka untuk bisa ke depan merealisasikan kendaraan politik keluarga Jokowi lah, sebagaimana yang dilakukan oleh presiden-presiden yang lain, mantan presiden yang lain, untuk bisa melanjutkan kesinambungan keluarganya melalui partai politik yang diampu lah, kira-kira begitu ke depan. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, itu artinya dia sedang memperkuat komunikasi politik dengan partai yang di mana dia ditunjuk sebagai petugas partai, kan berulang kali kan dia disebut sebagai petugas partai. Sisi kekuatan untuk membangun komunikasi dengan PDIP di tengah kondisi di mana politisi-politisi PDIP sangat mengecam langkah yang dilakukan oleh amar putusan MK ini, di mana MK ini nuansanya banyak orang menyebut
sudah tidak menutup mata lagi sebagai mahkamah keluarga karena paman dari Gibran itu benar-benar vokal sekali ya. Kritik itu disampaikan oleh baik Masinton maupun oleh Junimat misalnya. Masinton menyebut ini adanya sebuah skenario yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan seolah-olah ini adalah konfirmasi dari kekuatan politik yang dibangun merupakan syahwat kekuasaan melalui pintu apa manuver-manuver keputusan politik dan semua kemungkinan itu bisa saja terjadi meski misalnya Junimat menyampaikan bahwa tidak bisa serta-merta amar putusan itu direalisasikan sebelum ada revisi undang-undang pemilu yang memasukkan substansi di dalam amar putusan MK itu ke dalam undang-undang pemilu lalu kemudian baru dibuatlah sebuah peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari implementasi operasional referensi bagi pendaftaran capres maupun cawapres. Tapi kan kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi karena semuanya kembali kepada Presiden dan DPR dan Presiden kan seringkali melakukan manuver misalnya dalam konteks dinamika revisi Undang-Undang Cipta Kerja dia mengeluarkan Perpu dan begitu saja akhirnya menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini kita rasakan bersama, Dr. Ewan Permana. Iya, reaksi-reaksi yang diberikan oleh politisi PDIP itu saya kira itu kabar baik ya. Kabar baik bahwa ternyata PDIP tidak diam dan besar kemungkinan bahwa PDIP dalam hal ini adalah Ganjar itu nanti tidak berpasangan dengan Gibran dengan sendirinya gitu. Karena kerasnya reaksi saatnya kita lihat ke depan apakah ini reaksi riak-riak di bawah saja ya belum ada satu statement keras misalnya yang dilakukan oleh Megawati. Ya, kalau misal Megawati mengatakan sebuah pernyataan itu bersifat resmi misalnya, oke, maka itu confirm berarti. Tapi ini reaksi-reaksi dari para politisi yang kita memahami bahwa politisi itu pagi dele, sore terus kemudian bisa berubah menjadi tempe gitu. Ya. Jadi ini reaksi-reaksi ya yang hanya sebatas sifatnya buzzer, iung suara lalat saja gitu, yang itu belum bisa kita anggap sebagai sebuah pedoman. Tapi bagaimanapun itu merupakan sebuah kabar baik lah bahwa ternyata mereka itu masih memiliki rasionalitas ya untuk tidak menerima segala macam bentuk kecongkakan keputusan yang dilakukan oleh MK ini gitu. Pada akhirnya memang kita akan mengarahkan bahwa Gibran ini yang paling mungkin nanti dalam rangka menjaga eksistensi dinasti Jokowi ini pada akhirnya memang yang paling mungkin itu adalah dengan Prabowo atau bahkan mungkin Gibran maju sebagai presiden sendiri. Ya kan kemarin ada video singkat itu, di mana Gibran dideklarasikan, tapi nggak ada pasangannya. Itu indikator yang penuh dengan misteri itu. Ya, dia tidak dipasangkan dengan siapapun gitu. Artinya tidak dengan Ganjar, tidak dengan Prabowo. Loh, kalau begitu dengan siapa? Bisa saja nanti Gibran dipaksa maju, pasangannya adalah Erlangga Hartarto misalnya. Diambil saja dari Golkar, kan bisa saja Jokowi melakukan itu gitu. Ya kalau enggak muncul sprindik, ya diambil Golkar, diambil PAN gitu, dipaksa lagi Prabowo. Karena Prabowo kan mau aja itu dipaksa-paksa itu. Dia kan hanya ngaku-ngaku aja sebagai singa. Pada hakikatnya dia adalah kan kucing lapar juga itu. Dipaksa-paksa aja kan bisa aja begitu gitu. Atau bahkan mungkin Gibran presidennya Prabowo wakilnya bisa saja itu kemungkinan terjadi. Ya karena sudah dideklarasikan semacam itu ya sendiri tanpa ada pasangannya langkah-langkah ekstrim, langkah-langkah yang penuh dengan kejutan itu sangat mungkin terjadi ke depan. Walaupun sebetulnya andailah kemudian kita melihat peta politik yang ada sekarang ini, kalau misalnya Pak Jokowi ini sedikit cerdas saja, ya dan kemudian tenang dalam memikirkan, atau bahkan mungkin nggak perlu cawe-cawe dalam kontestasi presiden sekarang ini, sebetulnya kalau kita melihat apa peta calon-calon presiden sekarang ini kan sebetulnya potensi all president man itu kan sebetulnya sudah ada gitu. Ya, lihat misalnya Anies Baswedan yang mungkin dianggap sebagai kutub seberang kutub Jokowi, kutub ekstrimnya Jokowi gitu. Ya. Di sisi Anies itu ada Amin, ada Muhaimin Iskandar yang itu orang Fahmi merupakan orang Jokowi. Ya kemudian Prabowo jelas, kemudian Ganjar yang itu merupakan orang satu rumahnya
dengan Jokowi. Nah, kalau misalnya dia bisa sedikit tenang saja, ya menggunakan kecerdasannya, maka sebetulnya dengan mapping yang sudah ada ini sebetulnya relatif bisa bagi Pak Jokowi untuk mengendalikan atau bahkan mungkin mengamankan, setidaknya menyelamatkan aset-asetnya dia, tuh mengamankan dirinya ke depan. Tapi kayaknya memang kecerdasan itu memang tidak ada. Yang ada justru kerakusan kalau kita memperhatikan gitu. Nggak cukup hanya dengan menaruh orang-orangnya dia aja, bahkan mungkin dia juga menginginkan anak-anaknya, ya bahkan juga menginginkan cucu-cucunya, atau bahkan mungkin siapa lagi nanti gitu. Kalau dia punya anak 5, mungkin 5-5 juga mau dipasang itu semuanya. Kalau bisa tiga-tiganya anaknya bisa jadi capres, semuanya tiga-tiga capresnya dari anak dia aja deh semuanya gitu. Nah ini bahaya pola politik yang semacam ini, tidak digunakan, tidak, pendekatan itu bukan rasionalitas, justru pendekatannya itu adalah pendekatan nafsu kepentingan pribadi. Itu yang kita perhatikan selama ini. Ya, Dokter Erwin Pemana, kalau bicara soal kesinambungan legacy yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi ya, apa yang substantif ya antara bedanya keturunannya dia dengan orang lain dalam koridor sistem demokrasi liberal sekuler sekarang, yang kalau kita mencoba melihat seberapa sih kemungkinan perubahan-perubahan kebijakan itu memang dihadirkan merealisasikan satu bentuk kebijakan yang punya implikasi yang komprehensif maupun mendasar ya. Kalau melihat agreement-agreement yang sudah disepakati oleh pemerintahan presiden di bawah Presiden Jokowi. Mungkin barangkali Jokowi bisa meyakinkan secara langsung ya bahwa ini anak saya, keturunan saya, sehingga investor lebih tenang, karena kalau keturunan kan genrenya bisa tidak saja genre biologis tetapi juga ideologis lah. Ideologisnya sudah ditanamkan melalui proses biologis ya, karena genre biologis ya, sehingga investor atau kepentingan-kepentingan oligarki dibalik semua yang nampak pada kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi itu bisa dipastikan oleh Jokowi, dan investor atau oligarki itu cukup tenang karena pada saat misalnya dimintai komentar mengenai amar putusan MK pun kan Jokowi saat ini dalam keadaan di Beijing misalnya kan begitu, meski kelihatannya clean kan begitu. Kalau kita melihat sinyalemennya itu, jangan saya yang berkomentar, silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK. Nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Misalnya ini kan kayak clean personal. Tapi dalam beberapa kasus kan antara apa yang diucapkan dengan apa yang direalisasikan kan sering terjadi sebuah perubahan, sehingga tidak salah kemudian teman-teman UI itu menyebutnya sebagai the king of lip service, Dr. Erwin Permana. Bahkan statement yang terakhir juga bagian dari lip service, saya katakan Cak Selamat gitu. Ya statementnya dia yang terakhir yang mengatakan saya nggak usah ikut komen lah, biarkan saja nanti pakar yang kompeten, ya pakar hukum tata negara yang memberikan komentar tanggapan terhadap keputusan MK yang ada sekarang ini. Bahkan statement itu juga itu publik bisa menganggap bagian dari lip service-nya dia gitu, ya bagian dari upaya dia untuk cebok, untuk cuci tangan. Padahal yang memang berdarah-darah untuk mengeluarkan apa keputusan MK ini memang pada hakikatnya orang juga menduga itu Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, berkaitan dengan kebijakan legacy yang akan diwariskan kepada next presiden, justru saya memang tidak melihat, tidak ada satupun legacy yang boleh dikatakan itu substantif gitu. Substantif dan kemudian itu bisa diharapkan ke depan itu menjadi satu kebanggaan kita secara konseptual. Ya dahulu di awal-awal saya memang agak tertarik dengan satu istilah yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini yang disebut dengan poros maritim, Cak Selamat. Itu saya tertarik betul itu dengan poros maritim itu di awal-awalnya, ya. Apa poros maritim? Kenapa tertarik di situ? Karena memang Indonesia ini negara maritim terbesar. Sebagai sebuah negara maritim terbesar, mestinya negara-negara dunia itu belajar maritim ke kita. Kita kan pulau-pulaunya paling banyak, bibir pantainya paling panjang gitu. Lokasinya sangat strategis. Tidak salah dengan istilah itu. Tapi nampaknya memang hanya istilah saja, hanya sebagai sebuah istilah saja tanpa kemudian kita berkembang dalam aspek maritim. Kalau konsep poros maritim saja itu sudah batal, maka dengan sendirinya konsep-konsep yang lain menjadi nggak ada. Muncul konsep misalnya PSN, proyek strategis
nasional yang dijelaskan secara detail. PSN itu merupakan konsep investasi yang nilainya itu 200 miliar ke atas gitu. Jadi indikator strategis itu disebut strategis itu ketika cuannya gede. Jadi ini proyeknya sangat materialistis gitu. Ya, kalau cuannya gede itu berarti strategis. Kalau cuannya kecil itu nggak strategis gitu. Jadi indikatornya itu indikator yang sangat mata duitan, sangat cuan sekali. Nah, muncullah proyek strategis nasional yang jumlahnya itu 213 proyek, ya, mulai dari era awal Pak Jokowi menuangkan proyek itu sampai hari ini sudah hampir 200 proyek strategis nasional yang dieksekusi dengan nilai nominal itu sangat fantastis, 4.000 triliun itu nilainya itu. Tapi kalau kita memperhatikan secara dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, nyaris nggak ada dampak sama sekali. Nggak ada dampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Bahkan harga beras saja hari ini tidak terkendali gitu. Ya, bahkan mungkin untuk masyarakat supaya mereka hidup tenang saja juga tidak. Dong mereka sudah tenang-tenang di rumah mereka, di tanah mereka, malah mereka kemudian digusur. Nggak ada dampak terhadap pendidikan. Pendidikan kita juga masih begini-begini saja. Terhadap riset juga tidak ada dampak sama sekali. Padahal baiknya masa depan sebuah negara itu adalah ketika baik pendidikannya hari ini, ketika baik risetnya hari ini, baru kemudian hasilnya di kemudian hari itu bisa kita rasakan gitu. Justru tidak terjadi apa-apa. Justru yang terjadi ketakutan-ketakutan. Sepanjang era Pak Jokowi ini dengan undang-undang ITE misalnya, kita sempat bicara saja, itu ada semacam kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, ada semacam ketakutan-ketakutan, termasuk juga kita ngomong hari ini, kita khawatir-khawatir juga ngomong pagi ini. Ya kan? Itu yang terjadi gitu. Ya, dengan kawan-kawan kita aktivis, kecuali bagi mereka yang memang ya sudahlah, nggak ada pilihan yang lain selain dari ngomong atas dorongan lillahi ta'ala. Atas dorongan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang berusaha untuk menghalangi bicara yang hak itu nanti pasti akan kualat, ya, pasti akan menerima takdirnya sendiri, yakni takdir yang buruk dalam kehidupan. Udah begitu saja pokoknya akhirnya. Jadi nggak ada legacy. Ya kita bicara legacy apa? Legacy hukum, omnibus law. Itu bukan legacy. Itu justru merupakan satu bentuk kecelakaan hukum terbesar dalam negeri kita. Sama dengan namanya, undang-undang cilaka, undang-undang cipta kerja, ya, undang-undang cilaka itu. Orang kan memplesetkannya menjadi undang-undang cilaka itu yang paling dominan, undang-undang omnibus law atau undang-undang ITE, di mana orang akan dibungkam, ya. Kritik itu begitu begitu mengkhawatirkan. Banyak orang yang sadar berkaitan dengan masalah di negeri, tapi mereka sungkan ngomong. Kenapa? Karena terancam bahaya ketika orang melihat sebuah kesalahan terus kemudian dia diam, akhirnya kesalahan itu akan terjadi secara berulang-berulang dan terus-menerus. Akhirnya rusak negeri ini. Ya, orang pintar, orang pakar takut ngomong gitu. Kenapa? Karena diancam keselamatannya. Jadi nggak ada legacy. Apakah situasi seperti sekarang ini akan diwariskan, ya, kepada yang berikutnya. Justru presiden berikutnya itu, kalau menurut hemat saya, siapapun presidennya, ya entah itu Anies atau siapalah yang bakal menjadi presiden, maka tugas pertamanya adalah itu mengaudit tata kelola kepemimpinan sebelumnya ini nih, memeriksa semua proyek, memeriksa semua aliran-aliran dana yang dipakai, karena disinyalir setiap proyek itu justru terjadi markup luar biasa gitu, yang selama ini nggak tersentuh oleh hukum. Ya kenapa hukum nggak menyentuh? Karena hukum itu dikendalikan. Siapa yang bisa merubah, memperbaiki tata kelola ini? Next presiden. Maka tugas presiden berikutnya itu mestinya itu adalah memperbaiki ini, ya, yang sudah ada ini diperbaiki dan memeriksa ulang terhadap proyek-proyek yang sudah ada itu. Kalau memang itu masih ada proyek yang bagus, oke, dilanjutkan. Tapi kalau banyakkan proyek itu yang justru melakukan pemborosan anggaran, itu segera dihentikan. Proyek IKN misalnya, ya, proyek-proyek rempang Eco City yang membuat masyarakat hidup penuh dengan ketidakpastian. Itu segera dibatalkan saja itu semua proyek itu. Begitu juga berkaitan dengan regulasi, batalkan itu undang-undang omnibus law, ya, undang-undang yang berkaitan dengan melarang orang untuk bebas menyampaikan aspirasi-aspirasi yang benar tentunya. Ya, ini undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu justru kan melarang orang untuk menyampaikan melarang orang untuk ngomong benar. Kalau ngomong salah, emang nggak apa-apa, boleh.
Ya ngomong salah diberikan ruang itu oleh undang-undang ITE itu. Menghina Islam, menghina ulama boleh gitu. Ya menghina menghina justru nggak ada itu tindakan-tindakan tegas oleh oleh para penegak hukum. Justru sebaliknya ketika orang ngomong benar ya menyampaikan fakta berikut solusinya justru ini yang dianggap sebagai pihak-pihak yang berbahaya bagi negara. Itu kan logika yang kebalik. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh next president. Jadi kalau kita bicara legacy, nggak ada lah legacy yang perlu diwariskan gitu. Iya. Kira-kira demikian. Ya, Dokter Erwin Permana, kan kita fokusnya sekarang ya, rejim dan sistem yang direalisasikan atau diimplementasikan sekarang. Kalau calon rejimnya kan nanti kita kita akan kritiki ketika rejim itu dilaksanakan. Tetapi memang kalau kita mencoba melihat eksistensi rejim dan sistem yang ada sekarang ini memang benar-benar brutal ya. Kalau kita melihat penampakan dari kebijakan yang dibuat, dan ini tentu menjadi sebuah kontrol bersama untuk melihat seberapa implikasi yang diakibatkan oleh karena penampakan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rejim sekarang dengan sistem yang diacu sekarang, yang nampaknya kan tidak malah memberikan bagaimana kesinambungan kesejahteraan, bagaimana kesinambungan kemakmuran itu bisa direalisasikan. Mungkin yang tepat itu kesejahteraan dan kemakmuran yang bisa direalisasikan itu untuk para oligarki ya, untuk para pengusaha. Kalau untuk rakyat ini masih terus harus ditunggu tetesannya, karena katanya kan ada satu konsep juga bahwa kesejahteraan dan kemakmuran itu baru bisa direalisasikan seperti layaknya piramida. Kalau itu bisa direalisasikan lebih dulu kepada golongan kecil dulu, golongan yang nanti menjadi pilar dari merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran dengan konsep trickle down effect itu, katanya kan begitu. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan dan akhirnya menggugah pemikiran kita. Apa sih yang substantif dari pembahasan amar putusan MK yang menunjukkan begitu begitu kuatnya sebetulnya syahwat kekuasaan itu hingga menentukan konstruksi bagaimana perubahan-perubahan politik hukum itu dibuat untuk melegitimasi kekuasaan existing sekarang, yang penuh dengan spirit politik dinasti dan politik cawe-cawe. Kalau kita bicara dua paslon ini kan pasti ini berkelindan dengan lingkaran kekuasaan ya, antara Ganjar dan antara Prabowo. Kita tidak mencoba menjelaskan mengenai memasukkan Anies, karena Anies ini satu variabel berbeda. Meski tadi Dr. Erwin menyinggung faktor imin ini juga faktor yang merupakan bagian kalau kita mencoba melihatnya ya. Artinya kalau imin dilihat sebagai satu faktor bagian dari rejim kekuasaan, berarti kan sesungguhnya tiga paslon ini ya istilahnya sama apa, setali tiga uang lah, sama saja kan, kira-kira begitu. Apa yang Dr. Erwin lihat dari pembacaan terhadap amar putusan MK ini bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai sebuah realitas yang ditunjukkan sebagai dinamika dari implementasi rejim dan sistem demokratik sekuler liberal sekarang ini, Dr. Erwin Permana? Tidak terlepas dari pemahaman bahwa politik itu adalah privilege, ya. Politik itu penuh dengan kenikmatan. Politik itu berarti penuh dengan segala hal yang menyenangkan gitu, ya. Politik itu berarti cuan yang gede. Nah, pemahaman seperti ini yang dirasakan oleh Jokowi, ya dia juga ingin meneruskan kepada anak-anaknya ketika dia hari ini berkuasa, itu yang betul-betul dilakukan secara optimum ya, dengan banyaknya proyek-proyek investasi yang itu disinyalir orang-orang yang mengambil keputusan itu, orang-orang yang mengambil kebijakan itu ngalir juga ke yang bersangkutan gitu ya, dengan banyaknya proyek-proyek yang nilainya triliunan rupiah, itu kan pada akhirnya memungkinkan terjadi penyelewengan gitu. Nah, mau nggak mau yang namanya kekuasaan ini terbatas, penyelewengan itu perlu ada orang yang menyelamatkan ya. Menyelamatkan penyelewengan inilah perlu dipastikan orang itu orang-orang eh, yang betul-betul sejiwa, seideologi
bahkan mungkin genealogi juga gitu. Ya, biologis dan juga ideologisnya itu harus betul-betul aman. Ya, harus betul-betul merasakan eh, paradigma berpikir dan juga cita rasa yang sama. Nah, makanya mau tidak mau harus anaknya sendiri yang bisa mengamankan semua yang ada sekarang ini, itu berpotensi saja meledak ke depan. Ya sulit kita untuk tidak mengatakan hal yang demikian. Ya, mungkin saja ke depan ketika presiden berikutnya, entah karena dukungan presidennya mungkin bisa saja enggak, tapi dukungan orang-orang sekitarnya, misalkan dari civil society misalnya, yang selama ini sudah merasakan tekanan hidup yang berat dari kebijakan-kebijakan sekarang ini, mereka kemudian mendesak presiden berikutnya untuk melakukan audit pemeriksaan terhadap presiden-presiden yang sudah ada, terhadap Jokowi, ya, sehingga mungkin saja hal itu terjadi, sehingga bagi Jokowi ini tidak aman. Maka sekarang ini yang ada sekarang ini, maka diamankan dulu, ya, sebisa mungkin, semaksimum mungkin ngoyo gitu, walaupun mengorbankan tanpa rasa malu, memutuskan boleh pejabat itu batas usia. Yang penting pernah menjabat sebelumnya. Kalau saya melihatnya kok malah seperti itu, Cak Selamat. Ya, apa terakhir ini yang perlu direkomendasikan kepada tokoh-tokoh umat untuk melihat realitas amar putusan MK sebagai sebuah realitas politik, dan tentu sebagai seorang muslim kita melihatnya ini adalah peristiwa-peristiwa yang merupakan ayat-ayat Allah lah. Dari penampakan implementasi rejim dan sistem ghairul Islam yang kita sendiri meyakini bahwa ini sebetulnya biang dari seluruh persoalan yang berkembang. Dan seperti apa sebetulnya konsolidasi setidaknya melalui pemikiran, lalu kemudian ada sebuah langkah konsolidasi yang perlu direalisasikan sebagai sebuah kekuatan politik di dalam rangka untuk memberikan arahan koreksi kepada para penyelenggara negara, sekaligus juga penyadaran kepada umat tentang arti pentingnya memahami keadaan kerusakan yang sekarang ini ada, lalu kemudian bangkit untuk bisa merealisasikan diskursus perubahan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu dengan meyakini bahwa Islam adalah salah satu-satunya rejim dan sistem yang akan solutif menyelesaikan persoalan kehidupan manusia, Dr. Erwin Permana. Ya, keputusan MK ini bukan saja menampilkan wajah buruk penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh rezim, bukan hanya itu, tapi sekaligus mendemonstrasikan kepada kita tentang betapa buruknya tata kelola negara yang dilakukan berdasarkan demokrasi. Ya, atas nama demokrasi, orang kemudian bisa saja merubah-rubah pasal. Memang tugas demokrasi itu merubah-rubah pasal yang ada, ya, merubah pasal yang sesuai dengan keinginan pembuat pasal atau perubah pasal. Emang bukan demokrasi namanya kalau dia tidak merubah-rubah sesuai dengan kepentingannya. Jadi demokrasi itu memberikan celah kepada penyelenggara negara justru untuk berbuat zalim, berbuat otoriter pada akhirnya sesuai dengan seleranya gitu. Maka di iklim-iklim politik seperti sekarang ini kesempatan betul bagi para pengendali kekuasaan untuk mengendalikan semua instrumen-instrumen politik yang berpihak kepada dirinya, untuk mengkapitalisasi ini semuanya dia untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan partai politik. Nah, kalau kita bertahan dalam situasi seperti sekarang ini akan terus berulang terus, ya, akan terus berulang terus. Akhirnya negeri ini makin lama semakin merosot kualitasnya. Ya, penyelenggaraan negara semakin lama semakin merosot kualitasnya. Oleh karena itu, sudah waktunya lah kita semuanya, para tokoh di negeri ini, seluruh komponen-komponen masyarakat yang peduli terhadap negeri ini, sudah waktunya lah kita sadar melihat realitas yang rusak ini, bahwa ini merupakan akibat saja. Ya, ini adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah demokrasi sekuler itu. Ya, ideologi kapitalisme itu yang menjadi sebab gitu. Karena masalahnya itu adalah ideologi kapitalis, sekuler, demokrasi, maka mau tidak mau kita harus campakkan itu yang paling berbahaya bagi keselamatan negeri ini. Sudah cukuplah itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa nggak capek? Apa nggak lelah? Capek pikiran kita ini, lelah hati kita, ya, melihat dagelan-dagelan politik yang sangat penuh dengan drama itu, maka kita campakkan, kita ganti dengan yang lebih baik, yang lebih menyelamatkan, yang itu terbukti ada garansi keselamatan bagi diri kita.
di dunia, bahkan juga di akhirat gitu. Apa itu? Paradigma politik yang didasari atas Islam, atas akidah Islam gitu. Kita sudah dalam banyak kesempatan senantiasa menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena memang ini satu bentuk kecintaan kita terhadap negeri ini, ya. Ini adalah satu bentuk sayang kita terhadap negeri. Jangan sampai negeri ini nanti ke depan itu hancur. Ya, kenapa? Karena kepentingan segelintir orang. Dalam Islam nggak mungkin orang-orang oligarki, para cukong itu kemudian mampu untuk mengendalikan sistem. Dalam Islam itu sistem dikendalikan oleh ulama. Dalam Islam itu sistem dikendalikan oleh para cendekiawan, oleh mereka-mereka yang berilmu. Jadi peradaban Islam itu memang peradaban ilmu, peradaban konsep yang itu semua orang bisa mengetahui. Ya kalau sekarang kan penuh dengan rahasia, dasarnya aja kita butuh tebakan-tebakan yang sedemikian 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 banyak, nggak tahu dasarnya apa. Dalam Islam kebijakan itu jelas dasarnya, jelas ilmunya, jelas konsepnya, jelas dalilnya gitu. Sekarang apa dalilnya? Misalnya ketika MK memutuskan boleh bekas pejabat yang penting dipilih oleh masyarakat. Dasarnya apa? Ya kepentingan saja gitu. Ya kalau begitu nanti saya sebagai dosen kalau begitu syaratnya dosen aja. Yang penting dosen nggak boleh jadi presiden. Saya bisa ngomong gitu. Cak Selamat juga bisa ngomong. Syarat jadi presiden adalah mantan presiden PKAD. Bisa kan begitu? Gitu. Terus kemudian operator PKAD bilang, oh enggak, kalau begitu syaratnya harus operator, harus operator PKAD atau operator apa gitu. Itu dagelan-dagelan semuanya gitu. Nah karena itu kalau dalam Islam nggak bisa begitu. Sifat hukum itu ajak pasti. Sehingga dengan hukum yang ajak ini lahir negara yang penuh dengan kepastian hukum, penuh dengan ketertiban dan ketenangan, hasilnya nggak sibuk dengan dinamisasi yang melelahkan tanpa ada kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini karena bermain ini segelintir elit aja ini untuk kepentingan mereka. Apa hubungannya dengan penurunan harga beras? Nggak ada hubungan sama sekali. Apa hubungan dengan kesejahteraan masyarakat? Nggak ada hubungan. Masyarakat juga banyak juga yang mati karena kelaparan kok. Ya, masyarakat juga sulit kok untuk membiayai pendidikan mereka yang mahal gitu. Ini para elit sibuk dengan degelan-degelan yang nggak nyambung sama sekali dengan realitas yang rusak di tengah-tengah masyarakat gitu. Penuh dengan ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian masa depan. Nah, inilah yang dihadirkan oleh Islam. Islam itu penuh dengan kepastian hukum, kepastian ekonomi, bahkan dijamin masa depan, bahkan mungkin kehidupan tiap-tiap individu masyarakat itu dijamin. Kok yang nggak mau? Ini gimana nih akal sehat kita? Diberikan tawaran yang sedemikian rupa. Ini kan aneh kita ini. Apakah kemudian kita mati dulu semuanya sebagaimana kaum Nabi Musa diajak menyelamatkan dirinya ke sebuah negeri yang baik, yang kemudian Yahudi sekarang dia nolak, mati dulu semuanya selama 40 tahun baru kemudian anak generasinya yang menikmati hidup selanjutnya. Ya nggak apa-apa kalau memang maunya begitu gitu. Nah jadi oke lah kita sadar gitu ya, saatnya menurunkan ego, bahkan juga pikiran-pikiran yang menyesatkan kita selama ini, kita ambil tuntunan yang lebih memastikan keselamatan kita. Ya, Demikian, terima Mas. kasih Dr. Erwin Permana atas perspektifnya. Semoga kesadaran ini terbangun sebagai sebuah kesadaran baru. Seperti layaknya yang berulang kali disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, seruan untuk kembali kepada Islam dengan tegaknya khilafah Islami ala minhajin nubuwah sebagai sebuah diskursus solusi yang ditawarkan, yang tentu ini bisa dikaji secara mendalam baik dari sisi yuridis normatif, secara historis maupun secara empiris seperti apa konsepsi solusi Islam itu yang direpresentasikan dengan naungan sistem politik khilafah Islamiyah sebagaimana berulang kali sudah disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan sekarang dicabut status badan hukumnya, dan harusnya pemerintah sadar melihat ini sebagai sebuah modal atau kapital yang luar biasa karena adanya intellectual property yang luar biasa untuk bisa membersamai bangsa ini menyelesaikan sengkarut problem komprehensif atau sistematis yang dihadapi oleh bangsa di negeri mayoritas muslim terbesar yang gemah ripah lojinawi. Terima kasih Dr. Erwin Permana atas perspektifnya. Idina sholatul mustaqim billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.